Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Siti Nuni Khairul Iftitah dari SMP Negeri 1 Grogol. Saya adalah seorang penulis Ceris dengan judul Menggapai Asa. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tema tentang sabar dan syukur. Tema ini saya ambil dari novel saya yang berjudul Menggapai Asa. Karya saya ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang menjalani kehidupan yang sulit. Tokoh dalam novel ini adalah Abidin. Keluarga Abidin yang sederhana selalu terlihat bahagia. Namun, sejak kematian bapaknya, hidupnya berubah. Ibunya harus bekerja keras. Dan tak lama kemudian, ibunya mengalami stroke. Dan Abidinlah yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Abidin menjadi seorang penjual gorengan keliling pada saat sore hari, padahal dia masih bersekolah. Hal ini dia lakukan karena dia ingin menghidupi ibu dan adiknya. Namun Abidin selalu bersabar dalam melewati masa-masa sulit tersebut. Nah, bagaimanakah perjuangan Abidin selanjutnya? Sahabat Ceris bisa membaca dalam novel Menggapai Asa. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, kita harus selalu bertakwa kepada Allah dengan selalu mengingatnya. Ingat kepada Allah, jangan hanya dalam keadaan kita mengalami kesulitan atau kesusahan saja. Ingatlah selalu kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Memang menurut kebiasaan, orang baru ingat kepada Allah saat dia berada dalam kesempitan atau kesedihan. Namun setelah kesempitan atau kesedihan tersebut hilang, maka lupalah dia kepada Allah, zat yang menghilangkan kesedihan itu. Hilangnya rasa sedih itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Tetapi kita sering merasakan nikmat tanpa kita mengingat siapa yang menganugerahkan nikmat tersebut kepada kita. Karena kealpaan itulah akhirnya kita enggan bersyukur kepada Allah. Padahal orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka dia termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut dan melupakan Tuhannya. Sabar tidak sama dengan putus asa. Putus asa adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena putus asa adalah pangkal kebinasaan, sedangkan sabar adalah pangkal dari kemenangan. Biasanya manusia dikatakan sabar apabila dia mampu menghadapi masalah di dalam hidupnya. Baik masalah itu bersifat sedih, misalkan dia menghadapi cobaan atau musibah, ataupun ketika dalam menghadapi kebahagiaan. Marilah kita renungkan sejenak, bagaimana rasanya orang yang mendapat kesulitan, kemudian Allah berkenan untuk memperhatikannya. Betapa bahagia orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Untuk itu, marilah kita selalu ingat kepada Allah. Dalam arti, bila kita mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kebahagiaan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Tapi, bila kita mendapatkan musibah, kita harus bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, menyinggung tentang musibah atau cobaan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
musibah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Musibah yang diakibatkan oleh dirinya sendiri, misalkan dari perbuatan yang durhaka, perbuatan maksiat, atau perbuatan yang tidak baik. Misalnya, kemiskinan yang disebabkan karena dia sering berjudi, atau orang yang menderita penyakit jantung atau paru-paru karena dia sering minum minuman keras dan sebagainya. Yang kedua, yaitu takdir dari Allah karena ingin mencoba atau menguji hambanya yang dikasihi. Jadi bukan karena perbuatan maksiat, tetapi terjadi dari luar kehendak manusia, yaitu atas kehendak Allah. Ujian dan cobaan akan diturunkan Allah untuk mengetahui hambanya mana saja yang sabar menerima ujian, mana hambanya yang putus asa. Karena Allah akan menguji hambanya dengan bermacam-macam ujian. Mungkin dengan kemewahan atau kesenangan, mungkin pula dengan kesedihan atau kemiskinan. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, ujian yang diberikan kepada Allah biasanya bisa berupa penderitaan hidup, dan penderitaan tersebut bisa diatasi oleh manusia. Penderitaan itulah yang menjadikan manusia ingat kepada Tuhannya, yang menjadikan manusia lebih dekat kepada Tuhannya dan beramal dengan penuh kesabaran, yang akhirnya tercipta kehidupan yang damai berkat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, ujian yang berbentuk kesenangan atau kemewahan, jarang orang yang bisa menghadapinya dengan tabah dan sabar. Karena tidak sedikit manusia yang diberikan kemewahan atau kesenangan berakhir dengan kehancuran rohani. Bahkan dengan pangkat dan kemewahan, manusia menjadi lupa daratan dan tidak ingat lagi siapa yang menciptakannya. Dan manusia menjadi lupa bahwa hidupnya itu hanyalah sementara. Tidak sedikit manusia yang bertingkah sumbang setelah dirinya dihujani dengan kesenangan, yang pada akhirnya dia tidak pernah berbuat amal kebaikan, hidupnya menjadi merana. Karena apa? Karena dia dihujani kesenangan dan dia tidak sabar atau tidak tabah dalam menghadapinya. Kecuali bagi orang-orang yang sabar dan tahan dalam menghadapi apa yang menimpa diri. Sahabat Ceris yang berbahagia, syukur dan sabar adalah dua hal yang harus kita amalkan. Sebab barang siapa yang sabar dalam menerima musibah dan selalu tabah dalam menghadapi ujian, maka niscaya Allah akan memberikan kesuksesan kepadanya. Di dalam hadis disebutkan, "May yuridillahu bi khairan yusibhu", yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka diberikan penderitaan kepadanya. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, demikian pula tentang syukur. Allah berkenan menambahi kenikmatan-kenikmatan kepada siapapun yang mau bersyukur kepadanya. Firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum", yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah tambahkan nikmat kepadamu. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah tidak cukup hanya di bibir saja. Syukur dapat disebut sempurna apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, harus yakin bahwa nikmat yang diterima adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus merasa senang dan bahagia atas anugerah yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, nikmat tersebut harus dijalankan atau digunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, nikmat lidah kita gunakan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan tidak boleh untuk mengadu domba atau mengolok-olok orang lain. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, kita sekarang masih di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan juga disebut dengan bulan kesabaran, karena pada bulan ini umat Islam
dilatih untuk sabar. Kita menahan lapar termasuk latihan dalam sabar. Kita menahan dahaga juga latihan sabar. Menahan agar tidak marah juga termasuk latihan sabar. Menahan untuk tidak mengumpat juga termasuk latihan sabar. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, semoga di bulan Ramadan, bulan yang penuh kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mampu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya, penulis Ceris novel Menggapai Asa, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam literasi, salam Ceris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.